Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melaksanakan ujian skripsi atas nama Saudari Ayu Astuti dengan NIM 160101008 dengan judul Pengaruh Supervisi Pengawas Terhadap Kinerja Guru PAI tingkat SMA di Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai. Penguji hari ini ada 2 orang, saya sendiri bersama Ibu Hasmiati, SPDI, MPDI. Selanjutnya saya persilakan kepada Saudari Ayu Astuti. Islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan kita kesempatan dan inayah sehingga kita dapat dipertemukan di ruangan yang insya Allah akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta taslim kepada junjungan Nabiullah Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan bagi kita semua. Terima kasih kepada Bapak penguji pertama dan kepada Ibu penguji kedua yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan hasil skripsi saya. Adapun judul yang saya angkat yaitu adalah Pengaruh Supervisi Pengawas Terhadap Kinerja Guru PAI Tingkat SMA di Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai. Di mana latar belakang masalah dari judul yang saya teliti adalah pengawasan dalam pendidikan merupakan pengawas yang hanya berlaku dalam pendidikan, bertujuan mengembangkan potensi peserta didik melalui kegiatan belajar bermutu yang dilayani guru. Adapun tugas pokok pengawas sekolah adalah melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan 8 standar nasional pendidikan, penilaian, pembimbingan dan pelatihan profesional guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus. Adapun di kinerja seorang guru dikatakan baik jika guru telah melaksanakan unsur-unsur yang terdiri dari kesetiaan dan komitmen yang tinggi pada tugas mengajar, menguasai dan mengembangkan bahan pelajaran, kedisiplinan dalam mengajar dan tugas lainnya, kreativitas dalam pelaksanaan pengajaran, kerjasama dengan sebuah warga sekolah, kepemimpinan yang menjadi panutan siswa, kepribadian yang baik, jujur dan objektif dalam membimbing siswa serta tanggung jawab terhadap tugasnya. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan, peneliti memperoleh hasil yaitu masih kurangnya kinerja guru dalam meningkatkan sikap profesionalisme baik dalam ilmu pengetahuan maupun dalam mewujudkan tujuan pendidikan, di mana seorang guru belum maksimal dalam mendidik peserta didik, tergambar pada kesiapan mengajar, inovasi dalam pembelajaran, penanaman sikap religi, membentuk peserta didik yang kreatif dan memiliki tanggung jawab baik dalam hal mengerjakan tugas, menjaga diri dan lingkungannya. Adapun rumusan masalah adalah apakah ada pengaruh supervisi pengawas terhadap kinerja guru PAI tingkat SMA di Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai. Adapun tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pengaruh supervisi pengawas terkhusus supervisi akademik terhadap kinerja guru PAI tingkat SMA di Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai. Dalam kajian teori, yang pertama adalah supervisi pengawas adalah kemampuan yang dimiliki pengawas sekolah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam kegiatan-kegiatan bimbingan dan bantuan di bidang pengajaran yang diberikan kepada guru, meliputi pada tahap perencanaan pembelajaran, bimbingan pada tahap pelaksanaan pembelajaran, dan bimbingan pada tahap evaluasi. Adapun indikator pada supervisi pengawas yaitu yang pertama membimbing guru dalam merencanakan pembelajaran, yang kedua adalah membimbing guru dalam melaksanakan pembelajaran, dan yang ketiga adalah membimbing guru dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran. Pada variabel Y atau kinerja guru PAI adalah kemampuan seorang guru dalam melaksanakan tugas pembelajaran di sekolah dan bertanggung jawab atas peserta didik di bawah bimbingannya sehingga menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif dan menjadi warga negara yang demokrasi serta bertanggung jawab. Adapun indikator pada kinerja guru PAI yang pertama adalah perencanaan guru dalam program kegiatan pembelajaran, yang kedua pelaksanaan kegiatan pembelajaran terdiri dari pengelolaan kelas, penggunaan media dan sumber belajar, penggunaan
penggunaan metode pembelajaran dan evaluasi dalam kegiatan. Yang ketiga adalah hasil penelitian yang relevan. Ada 5. Yang pertama adalah survei, di mana kinerja guru pendidikan dengan judul Kinerja Guru Pendidikan Agama Islam ditinjau dari pengendalian mutu pendidikan di SD Negeri 244 Jena Kabupaten Sinjai. Yang kedua, Neneng Apriliana dengan judul Pengaruh Supervisi Pengawas dan Hubungan Kinerja Guru terhadap Kepuasan Kinerja Guru Sekolah Dasar di Kecamatan Tepus Kabupaten Gunung Kidul. Yang ketiga, Sumarni dengan judul Pengaruh Supervisi Akademik Pengawas Sekolah, Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Guru SMK Negeri Kecamatan Tamalatea Kota Makassar. Yang keempat adalah Andi Najemia dengan judul Pengaruh Supervisi dan Sertifikasi terhadap Kinerja Guru Studi Kasus pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Palu. Yang kelima, Sugiono dengan judul Hubungan Supervisi Pengawas terhadap Kinerja dan Profesionalisme Guru Bidang Studi Fisika pada SMA Teladan Waija, Jepara. Adapun hipotesis dari penelitian yang pertama yaitu adalah HO tidak terdapat pengaruh supervisi pengawas terhadap kinerja guru PAI tingkat SMA di Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai. HA yaitu terdapat pengaruh supervisi pengawas terhadap kinerja guru PAI tingkat SMA di Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai. Metode penelitian. Yang pertama, jenis dan pendekatan penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian survei terhadap objek penelitian. Yang kedua adalah pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Definisi variabel. Yang pertama adalah variabel independen atau variabel X adalah supervisi pengawas. Di mana supervisi pengawas adalah kemampuan yang dimiliki pengawas sekolah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam kegiatan-kegiatan bimbingan dan bantuan di bidang pengajaran yang diberikan kepada guru, meliputi pada tahap perencanaan pembelajaran, bimbingan pada tahap pelaksanaan pembelajaran, dan bimbingan pada tahap evaluasi pembelajaran. Variabel dependen atau variabel Y adalah kinerja guru, di mana kinerja guru adalah kemampuan seorang guru dalam melaksanakan tugas pembelajaran di sekolah dan bertanggung jawab atas peserta didik di bawah bimbingannya sehingga menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia serta berilmu, kreatif dan menjadi warga negara yang demokrasi serta bertanggung jawab. Adapun tempat dan waktu penelitian yaitu tempat penelitian bertempat di SMA Negeri 13 Sinjai, SMA Negeri 7 Sinjai, dan SMA Muhammadiyah Patongko. Adapun waktu penelitian yaitu 2 bulan dari bulan April sampai bulan Mei 2020. Populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan dari objek atau subjek yang akan diteliti di mana hasil penelitian itu berlaku. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah pengawas dan guru PAI tingkat SMA di Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai. Yang kedua adalah sampel. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan total sampling, di mana sampel pada penelitian ini berjumlah 10 orang. Teknik pengumpulan data yaitu kuesioner dan dokumen. Instrumen penelitian yaitu lembar kuesioner dan alat dokumen. Teknik analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji regresi linear sederhana dengan bantuan software SPSS 20. Adapun hasil penelitian yang pertama adalah gambaran umum lokasi penelitian. Yang pertama, SMA Negeri 13 Sinjai bertempat di Jalan Andi Padupa nomor 5, Desa Sao Tengah, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai. Yang kedua, SMA Negeri 7 Sinjai bertempat di Jalan Pelita nomor 5, Desa Kandrung, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai. Yang ketiga, SMA Muhammadiyah Patongko bertempat di Jalan Matirobaji nomor 22B, Desa Patongko, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai. Hasil dan pembahasan hipotesis penelitian. Yang pertama, statistik, di mana nilai rata-rata min untuk variabel supervisi pengawas yaitu 43,60 dengan standar deviasi 0,699. Sedangkan untuk variabel kinerja guru PAI diperoleh nilai rata-rata 63,30 dan standar deviasi 7,454.
Pada uji regresi, dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa variabel supervisi pengawas memiliki hubungan yang signifikan dan memiliki nilai positif. Dari kedua analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa koefisien arah regresi antara variabel supervisi pengawas memiliki pengaruh positif sangat kuat terhadap kinerja guru PAI dengan nilai koefisien regresi sebesar 1,000. Uji koefisien determinasi. Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi R sama dengan 0,839 R square, yaitu 0,705, dan koefisien determinasi yang telah disesuaikan sebesar 0,668. Berdasarkan kategori pengujian, bahwa supervisi pengawas berpengaruh terhadap kinerja guru PAI dengan besar pengaruh 70,5%. Bagian 4 ANOVA, dari tabel di atas dapat diketahui nilai F hitung adalah 19,080 dan F tabel adalah 0,004, di mana F hitung lebih besar daripada F tabel, maka HO ditolak dan HA diterima, artinya terdapat pengaruh supervisi pengawas terhadap kinerja guru PAI. Uji hipotesis atau pembahasan. Berdasarkan hasil analisis regresi sederhana yang telah dilakukan melalui program SPSS 20, diperoleh hasil bahwa dari 10 responden pada tabel koefisien diketahui nilai probabilitas 0,002 lebih kecil daripada 0,05, maka supervisi pengawas memiliki pengaruh terhadap kinerja guru PAI tingkat SMA di Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai. Yang kedua adalah untuk mengetahui besar pengaruh antara supervisi pengawas dan kinerja guru PAI dapat dilihat pada tabel model summary dengan melihat R square di mana R square adalah 0,705 atau 70,5%. Jadi besar pengaruh supervisi pengawas terhadap kinerja guru PAI tingkat SMA di Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai adalah 70,5%. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil analisis dengan menggunakan software SPSS 20, di mana pada tabel koefisien diketahui T hitung lebih besar daripada T tabel dan nilai probabilitas 0,002 lebih kecil daripada 0,05, serta pada model summary dengan R square adalah 75%. Jadi besar pengaruh supervisi pengawas terhadap kinerja guru PAI tingkat SMA di Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai adalah 70,5%. Jadi dapat disimpulkan bahwa supervisi pengawas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja guru PAI tingkat SMA di Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai. Itulah tadi pemaparan tentang hasil skripsi yang saya teliti. Saya kembalikan kepada Bapak penguji 1. Yang saya hormati penguji pertama Dr. Ismail MPD dan adik peserta ujian Ayu Astuti. Bagaimana Dek, sehat? Insyaallah sehat. Masih ingat NIM-nya berapa? Masih Berapa? 16.01.01.008. Alhamdulillah. Apa judulnya Dek? Pengaruh supervisi pengawas terhadap kinerja guru PAI tingkat SMA di Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai. Oke. Ada berapa pertanyaan di sini? Pertama kita ke bab 1 dulu, terkait apa masalah yang Anda angkat di sini dan dari mana Anda menemukan masalah itu? Masalahnya yang pertama itu adalah ketika saya magang dulu, sudah magang 1, magang 2, magang 3, saya melihat bahwa kinerja guru dalam proses pembuatan RPP atau perangkat pembelajaran itu dia akan membuat program perangkat pembelajaran tersebut ketika diketahui bahwa dia akan disupervisi oleh pengawas. Apa pentingnya tujuan penelitian Anda terhadap perkembangan pengetahuan? Yang pertama yaitu adalah agar supervisor lebih meningkatkan lagi kepengawasannya dalam meningkatkan kinerja guru di setiap sekolah, sehingga dapat menghasilkan pendidikan yang berkualitas, karena dalam proses pengawasan pun seorang supervisor itu harus membuat penyusunan program pengawasannya dalam melaksanakan pembinaannya kepada guru. Jadi ketika adanya hasil dari penelitian ini,
bisa dipertimbangkan lagi kepada semua supervisor khususnya di Kabupaten Sinjai agar senantiasa meningkatkan kinerjanya dalam penguasaan kinerja guru. Kalau itu kan praktisi ya. Kalau misalnya dalam perkembangan ilmu pengetahuan, kalau terkhusus di bidang di kinerja gurunya Bu, semoga guru itu bisa lebih inovasi dan kreativitas dalam pembelajaran dalam kelas, sehingga dalam hasil pembelajaran juga tidak monoton. Dalam penelitian Anda, apakah Anda menguji teori, mengembangkan teori, atau membuat sebuah teori? Membuktikan sebuah teori. Penelitian Anda ini merupakan hasil tindak lanjut dari penelitian sebelumnya, ataukah menindaklanjuti atau bagaimana? Penelitian terdahulunya. Berdasar dari ini, maka penulis menindaklanjuti dari hasil penelitian dari Saudara Asriani dengan Ahmad Ramadan. Ada perbedaan yang signifikan? Kalau di halaman 6 untuk penelitian Asriani itu dia melakukan penelitian di 2 siklus. Ada di mana siklus 1 kinerja guru memiliki persentase rata-rata, dan di siklus 2-nya itu baru meningkat dengan memiliki kriteria yang baik. Maksudnya mengapa saudari menggunakan penelitian survei? Karena kembali lagi bahwa survei adalah penelitian yang dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap suatu gejala, dengan ciri khas penelitian adalah data yang dikumpulkan menggunakan angket yang diberikan kepada responden. Oke, bagaimana cara Anda menentukan sampel? Saya menggunakan total sampling, di mana merujuk pada bukunya Sugiono pada tahun 2007 kalau saya tidak salah, 2007-2006, katakan bahwa ketika sampel di bawah dari 100 maka harus diambil seluruh populasinya. Apakah di lokasi penelitian variabel X berpengaruh ke variabel Y? Berpengaruh. Sejauh mana signifikansinya? Di mana tadi kita ketahui bahwa di tabel koefisien ada namanya supervisi pengawas. Jadi dari tabel di atas diperoleh persamaan regresi linear sederhana, yaitu Y sama dengan A ditambah BX, di mana Y adalah variabel dependen dan A adalah konstanta, B adalah koefisien arah, koefisien regresi atau besarnya pengaruh X terhadap Y. Itu adalah 1,00. Jadi ini memiliki hubungan yang signifikan dan memiliki nilai positif. Kita kembali pada nilai koefisien, di mana ketika melewati atau di 0,70 ke atas maka memiliki hubungan positif yang sangat kuat. Saudara meneliti di saat di tengah-tengah pandemik atau sebelumnya? Ada sebelum pandemik, ada setelah pandemik. Tentu ada hambatan dan yang ada. Yang pertama karena sulitnya komunikasi kepada kepala sekolahnya. Yang kedua karena terkadang ada guru yang menolak untuk kalau langsung chat. Oke, mungkin sekedar saran, ada berapa penulisan yang masih perlu diperbaiki, di kayak referensi yang sudah lama itu ditiadakan saja, karena mungkin akan ada banyak sudah teori yang sebelumnya jadi dihilangkan saja diganti dengan referensi yang baru. Masih ada tulisan yang perlu diperbaiki, silakan lihat ke pedoman penulisannya. Jenis penelitiannya tadi survei. Nah, pertanyaannya adalah apakah survei mampu untuk digunakan untuk mendapatkan informasi tujuan penelitian Anda? Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh. Nah, apakah survei digunakan untuk mengetahui pengaruh atau tidak? Silakan. Survei, ketika saya melihat penelitian bahwa apakah survei bisa menggambarkan tujuan penelitian, maka saya mengatakan bahwa iya, karena kita kembali lagi bahwa survei itu dimana
di mana survei adalah penelitian yang dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap suatu gejala dengan ciri khas penelitian atau data yang dikumpulkan menggunakan angket yang diberikan kepada responden. Jadi setelah kita mengadakan pengamatan langsung kepada responden atau objek penelitian, maka kita menyusun sebuah angket untuk memperoleh apakah ada bisa membuktikan tujuan dari penelitian yang peneliti lakukan. Oh, jadi kalau untuk mengetahui ada pengaruh atau tidak, saya tinggal survei ya? Kan lewat angketnya Pak? Iya, lewat angket saya survei begitu. Oh ini berpengaruh dan tidak, saya tinggal survei saja. Ya, karena kan survei tindak lanjutnya dari observasi pada sebelumnya. Observasi sama angket beda. Kalau observasi ya pengamatan secara langsung itu. Observasi. Iya, itu definisinya. Kan ada dua variabel yang saling berkaitan. Bisa tidak survei digunakan? Ya gimana caranya dua variabel disurvei bila saling berkaitan? Misalnya, judul penelitian saya mau survei orang gagah di Sinjai. Ya tidak ada pengaruhnya dengan yang lain, hanya orang gagah saja saya survei. Nah, itu namanya survei. Saya mau survei orang kaya di Sinjai, sudah. Begitu saya menggunakan, saya mau melihat ada pengaruhnya orang kaya terhadap perkembangan perekonomian di Sinjai. Saya tidak bisa survei itu. Saya harus menggunakan jenis penelitian lain yang bisa saya gunakan untuk mendapatkan data itu. Nah, inilah kesalahannya. Angket ke pengawas berbeda tidak? Angket ke pengawas sama juga Pak. Saya kasih untuk indikator pengawasnya, saya juga kasih kinerja gurunya. Satu pengawas. Guru berapa? 9. 8 Pak, 2 pengawas. 2 pengawas. Iya. Angket sama? Angket sama. Pengawas sama guru sama enggak? Tidak. Iya, berbeda lah. Bagaimana bisa guru dan pengawas disatukan dalam sebuah angket itu? Ya tidak cocok lah. Kalau siswa respondennya ya siswa semua. Kalau guru respondennya ya guru semua. Tidak boleh dicampur-campur. Kalau kenapa? Karena yang mau dikaitkan itu adalah responden yang satu identik. Masa respondennya dua? Berbeda dong. Ya. Apalagi pertanyaannya sama. Ya pertanyaan sama, pekerjaan yang berbeda, gimana logikanya? Misalnya Anda mahasiswa, saya dosen. Saya bertanya tentang mahasiswa, saya ditanya tentang kehidupan mahasiswa. Ya saya tidak tahu lah, karena berbeda objek. Ini sudah diuji tidak validitasnya? Validitas datanya? Tidak. Nah itu masalahnya itu. Coba seandainya diuji validitas itu tidak valid. Datanya kenapa tidak valid? Karena tidak mengukur sesuatu yang harus diukur. Jadi untuk mengetahui bahwa ini adalah guru betulan, ada namanya NUPTK di situ di sampingnya. Silakan keluar.